Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 457, Pakar Alam Suci yang luar biasa. Seperti sepasang tang raksasa yang menjepit sesuatu dengan keras, sungai darah mengalir deras ke arah para penguasa perkemahan Markis Bulan Pucat dalam sekejap. Ketika para penguasa pertama kali melihat Blood River muncul, mereka merasa agak tercengang sebelum penindasan itu berlaku. Wus, ha, plus pada saat ini, tubuh mereka jatuh dengan paksa, dan yang lebih lemah di antara mereka hampir jatuh. Astaga, plus. Bagaimana ini mungkin? Ini. Para penguasa Kam Markis Bulan Pucat tercengang. Yang dapat mereka rasakan saat ini hanyalah bahwa suatu kekuatan yang tak terduga tengah menekan mereka, seolah-olah mencekik mereka dalam-dalam. Tubuh mereka terkunci rapat. Sungguh alam yang menakutkan. Para penguasa dari kubu Markis Darah Melayang juga terkejut. Meskipun sungai darah tidak menekan mereka, mereka dapat merasakan bahwa daya tekannya sangat kuat. Karena itu mereka menatap Jian Wushuang dengan bingung. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa alam yang begitu menakutkan, yang bahkan dapat membelenggu para penguasa tingkat tinggi, dapat dipanggil oleh seorang ahli alam suci yang sebelumnya tidak mereka anggap serius. Pendekar pedang. Penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak tercengang seperti belum pernah sebelumnya. Ya ampun. Bahkan aku, seorang penguasa tingkat lanjut, telah mengalami penurunan kekuatan hampir 30% karena kekuatan penindasan alam ini. Meskipun tenggelam dan ditekan oleh alam seperti para penguasa lainnya, penguasa Kepulauan Myriad malah menunjukkan wajah marah. Dia kemudian berteriak dengan liar, "Bunuh dia, cepat!" Desir, plus. Dua sinar cahaya mengalir melesat secara eksplosif ke arah Jian Wushuang. Para penguasa Markis Bulan Pucat menyadari betapa kuatnya alam yang dipanggil oleh Jian Wushuang, dan betapa kuatnya pengaruh alam terhadap situasi pertempuran. Jika Jian Wushuang tidak terbunuh, keuntungan yang telah mereka bangun berkat kedua formasi mereka pasti akan hancur, dan mereka bahkan mungkin jatuh ke dalam kerugian yang sangat besar. Karena itu, secepat yang mereka bisa, dua orang bangsawan yang paling dekat jaraknya dengan pendekar pedang itu menyerangnya. Mereka berdua adalah penguasa perantara. Tuan Tujuh Tokoh Terang, lindungi pendekar pedang itu dengan cepat. Teriak Tuan Pedang Besi ketika dia melihat apa yang terjadi. Seven Luminaris Lord adalah orang dari kontingen Drifting Blood Markis yang paling dekat jaraknya dengan Jian Wushuang. Dia juga seorang penguasa tingkat menengah. Begitu mendengar teriakan Iron Saber Lord, dia bergegas menuju pendekar pedang itu, tetapi karena dia tidak ditemani dan bertindak lebih lambat dari kedua musuh itu, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat mencegat mereka. Akan tetapi, yang tidak pernah ia bayangkan adalah bahwa alih-alih mundur, Jian Wushuang akan bertemu langsung dengan dua penguasa lawan. Apakah dia gila? Penguasa tujuh tokoh terkemuka benar-benar tercengang. Pendekar pedang, Tuan Pedang Besi juga terkejut. Faktanya, setiap panglima di medan perang tidak percaya, terlepas dari kubu mana mereka berada. Seorang ahli alam suci, yang diserang dengan kejam oleh dua penguasa perantara, akan memilih menghadapi mereka secara langsung daripada mundur. Dia sudah pasti gila. Para bangsawan Markis berdarah dingin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala mereka seolah-olah mereka sudah meramalkan apa hasilnya nanti. Meski semua orang percaya bahwa Jian Wushuang sudah benar-benar gila, dia tetap sangat tenang. Kekuatan tempurku jelas tidak lebih lemah dari penguasa tingkat menengah, dan bahkan akan menjadi yang terbaik. Dan dengan dukungan alam, hanya dua penguasa tingkat menengah tidak cukup untuk mengusirku kembali. Sebuah kilauan melintas di matanya, dan dua hantu jiwa pedang raksasa di belakangnya bangkit. Pedang pembunuh tiga di tangannya secara sadar memancarkan sejumlah besar esensi pedang. Aliran kekuatan spiritual yang sangat besar berkumpul di tubuhnya, yang juga dipenuhi dengan kekuatan otot yang menakutkan. Sambil memusatkan perhatiannya pada dua penguasa perantara, Jian Wushuang menyipitkan matanya dan dengan kasar menghunus pedangnya. Gerakan kedua dari teknik pedang pembunuh jantung. Dengan tusukan sederhana dari pedang pembunuh tiga kali, dia mengubahnya menjadi seberkas petir yang menusuk ke depan. Ia membawa esensi yang teguh dan tak kenal lelah. Saat ia muncul, langit dan bumi seakan bergerak karenanya. Melalui pengerahan tenaga habis-habisan Jian Wushuang, kekuatan tekniknya semakin mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dua penguasa di depan Jian Wushuang juga mulai memperlihatkan jurus pembunuh mereka. Salah satu dari mereka mengacungkan palu godam yang menghantam dengan ganas seperti gunung raksasa ke arah Jian Wushuang. Orang lainnya memegang pedang panjang berwarna merah tua. Ia mengangkat kedua tangannya dan menebas dengan kekuatan yang membelah bumi. Keduanya juga telah mengerahkan kekuatan maksimalnya. Dalam sekejap, tiga serangan berbeda, yang tak tertandingi kekuatannya, bertabrakan satu sama lain di medan pertempuran yang hampa. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang keras. Gelombang energi sisa menyapu ke segala arah dari tempat serangan itu bertabrakan. Setelah pertukaran ini, Jian Wushuang mundur dengan kuat, dan hanya berhenti beberapa puluh kaki di belakang.
Adapun kedua penguasa itu, mereka tetap berada di dalam void dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Namun tiba-tiba, blar, blar. Kedua penguasa itu memuntahkan darah dari mulut mereka dan wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Pemandangan ini menyebabkan para penguasa dari kedua kubu tercengang. Itu sudah dianggap sebagai keajaiban ketika Jian Wushuang membunuh seorang bangsawan dengan menggunakan keterampilan tingkat Saint Realm miliknya sebelumnya. Namun, itu dicapai melalui serangan diam-diam dan mengandung sedikit keberuntungan, dan dengan demikian itu diterima dengan berat hati oleh mereka. Kali ini, Jian Wushuang sekali lagi memanggil alam-alam yang mengerikan itu. Wajar bagi orang-orang dengan kekuatan rata-rata untuk memiliki beberapa keterampilan unik dan kuat seperti itu. Misalnya, Myriad Islands Lord sangat ahli dan sangat ahli dalam penggunaan formasi. Kepemilikan Jian Wushuang atas teknik alam yang menakutkan tersebut karenanya masih berada dalam kisaran apa yang dapat mereka terima. Tapi bagaimana sekarang? Ini merupakan pertukaran pendapat secara langsung. Jian Wushuang sendirian menghadapi dua penguasa perantara. Hasilnya, kedua penguasa itu dipukuli sampai muntah darah, sedangkan Jian Wushuang hanya mundur tanpa terluka. Apa katanya? Set. Para penguasa dari kedua kubu terkesiap. Baru pada saat inilah mereka paham bahwa ahli alam suci ini adalah seorang yang luar biasa. Si kecil itu, Silver Wing Lord memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Perlu diketahui bahwa, pada awalnya, dia percaya bahwa Jian Wushuang pada dasarnya mencari kematian dengan datang ke area dalam. Dia juga ingat bahwa Jian Wushuang pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengalami masalah, Jian Wushuang sendiri mungkin dapat membantu. Baik penguasa sayap perak maupun penguasa pedang besi tidak menganggap serius kata-kata ini saat itu, tetapi sekarang.